dunia yang katanya berperadaban, manusia memiliki satu hobi yang tak akan pernah mati, mencari seseorang untuk disalahkan. Hari ini kita menyebutnya sebagai cancel culture, doxing, dan juga penghakiman massal. Tapi dulu, orang-orang membakar manusia hidup-hidup atas nama Tuhan dan kebenaran. Ini adalah kisah tentang witch hunt, tentang ketakutan kolektif, histeria massal, dan bagaimana kebenaran hancur ketika suara massa lebih keras dari akal sehat. Salem, Massachusetts, tahun 1692. Di sebuah desa kecil, dua gadis remaja tiba-tiba berteriak, kejang-kejang, dan mengaku dirasuki iblis. Para dokter anehnya tak menemukan penyakit apapun, dan masyarakat akhirnya melakukan hal yang paling manusiawi yang bisa dilakukan manusia ketika panik. Mereka mencari kambing hitam untuk disalahkan. 3 perempuan pertama dituduh sebagai penyihir, 1 budak dari Karibia, 1 gelandangan, dan 1 wanita tua. Profil yang begitu sempurna untuk dijadikan korban. Begitu 1 orang dituduh, tuduhan berikutnya berdatangan bak hujan badai. Orang-orang mulai memfitnah satu sama lain. Mereka mulai takut untuk saling melindungi. Semua orang ingin terlihat lebih suci, lebih patuh, dan lebih benar. Pengadilan pun akhirnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya dengan pengakuan palsu, tuduhan, histeria, bahkan mimpi, 19 orang dihukum gantung, 1 orang dihancurkan dengan batu, dan lebih dari 200 orang ditahan tanpa bukti yang jelas. Dan semua itu terjadi bukan karena ilmu sihir, melainkan karena takut. Karena manusia takut akan ketidakpastian lebih dari apapun. Dan ketika otak panik, logika pun mati. Witch hunt bisa terjadi karena satu mekanisme psikologis kuno, yaitu moral panik atau kepanikan moral. Ketika masyarakat merasa terancam, mereka mencari musuh imajiner karena lebih mudah menyalahkan seseorang daripada menyelesaikan masalah. Ini disebut sebagai scapegoating phenomenon atau fenomena kambing hitam. Kita ingin musuh yang bisa disentuh, seseorang untuk ditunjuk, dihina, dan dibakar, baik secara moral atau harfiah. Ada juga masih histeria. Ketika ketakutan menyebar lebih cepat daripada fakta, logika runtuh, dan opini berubah menjadi peluru. Dan mirisnya, ini masih terjadi hingga hari ini. Seseorang difitnah hingga reputasi hancur dalam semalam. Kasus kriminal yang masih belum terbukti dihakimi secara brutal di tempat. Satu perkataan atau perbuatan kecil yang salah dapat membunuh masa depan seseorang. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pembahasan ringkas ini hingga akhir. Jika video ini membuat kamu berpikir ulang tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, kalian bisa meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian tertarik dengan saluran ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.